Baik, di sini saya akan coba menjelaskan bagaimana pembuatan dari script Dynamo untuk menempatkan girder di antara dua bearing pad. Di sini uh, cara kerja yang biasa saya gunakan yaitu saya ada 3 step kurang lebih. Yang pertama itu kita ketahui dulu data yang kita punyai, source data yang kita punya itu apa. Yang kedua itu tujuan dari script ini itu seperti apa. Yang ketiga itu alangkah baiknya kita lebih baik tahu alur atau step by step dari pembuatan dinamo untuk mencapai di tujuan yang telah kita rencanakan. Sebelum masuk ke dinamonya, saya jelaskan sedikit mengenai project yang digunakan sebagai contoh ini. Untuk project ini kebetulan girdernya itu dia tipikal, jadi setiap peer ini itu memiliki girder yang sama, jadi dia tidak memiliki girder yang beda-beda. Jadi saya tidak perlu membuat girder yang dia parametrik. Dan untuk girder ini dia ini struktural framing tapi di dalamnya itu generic model, jadi dia itu tidak, kalau struktural framing dia kan bisa memanjang memendek, itu untuk girder ini dia tidak bisa karena dasarnya dia itu generic model gitu. Baik, masuk ke dinamonya. Untuk alur yang telah saya temukan, mungkin bisa ada alur yang lebih baik sih. Di sini untuk girder dia kan duduk di atas bearing pad. Jadi kita tuh harus menentukan sisi bearing pad yang atas itu. Jadi titiknya itu di sana. Kita tahu ini sisi atas dari si bearing pad. Pertama, sebenarnya ini ada 2 cara. Mungkin saya akan gunakan cara yang beda dari video saya. Itu langsung select faces. Ini select face yang pertama ini untuk dia bearing pad yang pertama. Ini select, kita klik tombol select. Di sini di private-nya berubah. Di sini ada finish dan cancel untuk memilih face-nya. Ini saya ambil contoh 4 di awal ini, terus finish. Untuk yang kedua jadi di sini kita sudah mendapatkan surface dari bearing pad-nya. Baik, lanjut. Setelah ini kita cari titik tengah dari si surface yang kita telah pilih. Gunanya untuk karena ini alur yang saya gunakan yaitu menggunakan struktural framing. Struktural framing dia itu dari dasarnya itu dari sebuah garis gitu, kurang lebih seperti itu. Dan nantinya ini itu akan menjadi titiknya ini akan dihubungkan menjadi garis. Untuk not garis titiknya parameter. Kita tambahkan kode blok untuk 0,5. Untuk memunculkan kode blok ini kita klik kiri 2 kali. Surface kita hubungkan dan 0,5 ini kita
hubungkan ke setiap U dan V di setiap node. Harusnya di sini. Nah ya, di sini dia didapatkan titik dari si surface di tengah. Harusnya yang sisi dua juga. Setelah kita hubungkan titik-titik ini menjadi sebuah garis. Sebelumnya kita menggunakan split flatten. Lalu gunakan line start. Karena dia bentuknya seperti ini, harusnya tidak seperti ini ya. Jadi ada yang kebalik. Jadi mungkin yang kedua ini kita balik urutannya. Untuk membalik urutannya kita bisa menggunakan list reverse. Nah, ini sudah benar. Dari sini kita bisa langsung menggunakan beam vector. Vector ini. Untuk level di sini kita butuh 3 node. Yang pertama curve kita gunakan ini nanti. Untuk level kita gunakan level. Sini saya pilih level 1 karena level 1 ini elevasinya 0. Untuk structural framing type kita pilih family type. Family type kita pilih family dari structural framing ID. Maka secara otomatis girder berada di garis yang kita telah gunakan, kita telah buat. Nah, kita ini ketemu masalah yang mana seharusnya bearing pad ini di atasnya itu ada girder, bukan seperti ini. Jadi kita naikkan dulu si garis ini ke atas sesuai dengan ketebalan dari ujung atas ke dudukan girdernya. Kita gunakan translate direction distance. Untuk direction kita, karena kita ke atas, kita gunakan sumbu Z axis. Geometri kita gunakan line ini. Untuk distance kita gunakan number. Jarak untuk girder ini jaraknya 1250 mm.
Setelah bisa dilihat ini garisnya naik ke atas, lalu kita hubungkan ke total frame yang sebelumnya, maka sudah benar. Si girder dia menumpuk tepat di atas piring pad.